أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبالله نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الميامين المنتجبين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أنطقني بالهدى وألهمني التقوى اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atahum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segenap puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat karunia hidayah inayah yang masih tercurah kepada kita hingga saat ini. Dengan tidak lupa salawat dan salam senantiasa kita aturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap ahlul bait dan salam bagi sahabat-sahabat beliau. Pembahasan mengenai kalamullah atau kalam ilahi merupakan pembahasan yang sudah mulai dilakukan sejak zaman dahulu. Para ulama mutaqaddimun, para ulama-ulama terdahulu sedemikian rupa menghasilkan berbagai macam kitab, melakukan berbagai macam diskusi, bahkan terjadi perdebatan, bahkan sebagian ada yang sampai pada tahap saling mengkafirkan hanya karena pembahasan mengenai kalamullah, apakah kalam Allah itu makhluk ataupun bukan. Apakah kalam Allah ini merupakan sifat fi'liyah atau sifat dzatiyah. Dan pada kesempatan kita kali ini kita akan mengkaji meski secara ringkas tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan kalam ilahi atau apa yang dimaksud dengan sifat Allah, bahwa Allah itu mutakallim. Dan mungkin kita tidak akan masuk terlalu dalam ke dalam masalah apakah kalam Allah itu makhluk atau bukan, apakah dia kekal atau hadis. Kita akan bahas secara ringkas pada pertemuan kita pagi hari ini sebagai bagian akhir daripada kajian mengenai sifat fi'liyah Allah Subhanahu wa taala setelah kita kemarin membahas mengenai al-hikmah. Dan tentunya ketika kita membahas mengenai kalamullah, kita nanti akan juga membahas meskipun sekilas juga mengenai as-sidqu atau kebenaran kalam Allah. As-sidqu sendiri bermakna kejujuran, artinya kebenaran hakikinya kalam Allah Subhanahu wa taala. Meskipun sekali lagi secara ringkas kita akan sedikit membicarakan itu. Dan sedikit pemberitahuan sebelum kita memulai kajian. Setelah kita lakukan polling di channel kita, ternyata kebanyakan menghendaki untuk kita menyampaikan kajian pada jam atau pada jadwal yang lama, yaitu pada jam 7. Setelah kemarin kita uji coba jam 9 dan ternyata kebanyakan hasil polling menunjukkan bahwa jam 7 adalah waktu yang paling dikehendaki atau paling memungkinkan barangkali untuk kita melakukan kajian. Jam berapapun mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima khidmat kita ini sebagai satu aset kita untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita adalah kalam ilahi. Al-kalam al-ilahi. Al-kalamul ilahiyu. Wa minal mafahimi. Ini yang namanya sighah muntahal jumu', kemarin kita bahas di dalam nahwu. Di sini kita bisa majrurkan dengan kasrah karena ada alif lam yang masuk ke dalamnya. Wa minal mafahimi allati nusibat ilallahi ta'ala mafhumut takallum. Di antara mafhum, di antara pengertian yang dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mafhum takallum. Allah mutakallim, Allah berkalam. Waqad buhitha mundu zamanin ba'idin haula al-kalam al-ilahi. Dan sudah dibahas sejak zaman dahulu mengenai kalam ilahi ini, atau pembahasan mengenai kalam ilahi.
bainal mutakallimin, di antara para ahli ilmu kalam. Balqila, bahkan konon, inna sabab fi hadit tasmiyah, bahwa sebab kenapa ilmu ini disebut ilmu kalam, ilmu akidah itu disebut ilmu kalam, huwa khawdu ashabi hadal ilm fil bahthi haulal kalamil ilahi. Dinamakan ilmu ini ilmu akidah sebagai ilmu kalam karena mendalamnya para ahli ilmu tentang akidah ini dalam membahas seputar kalam ilahi, firman Allah, kalam ilahi. Haitsu i'tabarathul asy'ariyatu min as-sifatidz dzatiyah, di mana Asy'ariyah atau Asy'ariyah itu menganggap bahwasanya kalam ilahi adalah sifat dzatiyah. Bainama i'tabarathul Mu'tazilah, sementara kaum Mu'tazilah menganggap minas sifatil fi'liyah, termasuk dari sifat-sifat fi'liyah. Wa minal mawadhi' allati hadathat hawlaha niza'atun syadida baina hadainil madhhabain, dan di antara topik yang terjadi pertentangan keras di antara kedua madhab besar ini, madhab besar ilmu kalam, yaitu Asy'ariyah dan Mu'tazilah. Topik yang paling memunculkan perseteruan di kalangan para ulama ilmu kalam adalah hal innal Qur'an huwa kalamullah makhlukun am ghairu makhluk. Apakah Quran yang merupakan kalam Allah itu makhluk atau bukan makhluk? Bal rubbama kafara ba'dhum ba'dha, bahkan barangkali kita temukan berita bahwasanya bahkan sebagian mereka mengkafirkan sebagian yang lain hanya karena berpendapat, memiliki pendapat yang berbeda. Yang satu mengatakan Quran itu makhluk, yang satu mengatakan Quran ghair makhluk, bukan makhluk. Bisabab ikhtilaf al-ara', bisababi ikhtilafil ara'i fi hadzal mawdu', disebabkan oleh perbedaan pendapat dan pandangan dalam masalah ini. Wa ma'a mulahadati ta'rif alladhi dzakarnahu lis-sifatidz dzatiyyah wa sifatil fi'liyah, dan dengan memperhatikan definisi yang pernah kita sampaikan tentang sifat dzatiyah dan sifat fi'liyah, yadhhar lana biwuduh, nampak jelas bagi kita, annat takalluma min sifatil fi'l, bahwasanya takallum atau yatakallam, berkalam, min sifatil fi'li, termasuk sifat-sifat fi'liyah. Haitsu yatawaqqaf intiza'uhu, di mana untuk bisa memahami takallum itu, mafhum mutakallim itu tergantung kepada apa? Ala tasawwuri mukhatabin, tergantung pada kita membayangkan adanya yang diajak bicara, mukhatab orang yang kedua. Yatalaqa, yang menerima maksud al-mutakallim, yatalaqa maksud al-mutakallim, yang menerima maksud daripada mutakallim, wa muradahu, dan apa yang diinginkan oleh mutakallim, bi wasatati sima'i saut, dari dengan cara mendengarkan suara. Nah, mutakallim. Dan nanti akan ada pembahasan bahwasanya ketika Allah mutakallim bukan berarti Allah memiliki lisan untuk berkalam, tapi Allah menciptakan saut untuk didengar, menciptakan suara untuk didengar, bukan mengeluarkan suara dalam artian memiliki anggota tubuh yang punya kemampuan untuk mengeluarkan suara seperti layaknya manusia. Dan banyak yang kemudian orang terjebak dalam personifikasi, jadi memanusiakan Allah Subhanahu wa taala, karena memahami al-kalam itu seperti kita memahami kalamnya al-insan, al-makhluk, kalamnya makhluk. Aw ru'yata anna mafhuman mutakallim yuntaza' min ar-rabitah baina Allah ta'ala alladhi yurid an yakshifa an haqiqatin mu'ayyanah li akhar wa mukhatab yudrik tilkal haqiqah wa yatalaqaha. Illa an yurad minal mutakallim ma'nan akhar. Jadi tetap saja itu merupakan sifat fi'liyah, karena harus ada yang mendengarkan suara baru kemudian disebut mutakallim.
Ya. Lain halnya kalau mutakalim yang dimaksud adalah al-qudrah 'alal kalam. Jadi illa ayyurada minat takallum ma'nan akhar, kecuali jika yang diinginkan dari kata takallum atau al-kalam, berkalam ini makna akhar, makna yang lain, seperti al-qudrati 'ala takallumi awil ilmi bi madmunil kalam. Kecuali kalau kita memaknai takallum atau kalam itu sebagai kemampuan untuk berkalam atau pengetahuan akan isi kalam, itu menjadi sifat. Wabihada tafsir, dengan tafsir ini ta'ulu atau tu'awwalu wa tantahi, maka ditakwilkan dan berakhir pada hadis sifat-sifat ini ila sifati dzatiyah, berakhir pada satu fakta bahwa itu adalah sifat dzatiyah. Kenapa? Karena itu berhubungan dengan qudrah alat takallum, kemampuan untuk berkalam. Ini pembahasannya sama dengan sifat-sifat fi'liyah yang kita bahas sebelumnya. Kama dzakara nadhiruhu li ba'dhi sifatil fi'liyatil ukhra, seperti yang sifat-sifat yang lain yang kita bahas yang semisalnya. Semisal sifat sifat takallum ini mutakalim, karena kemarin kita juga sudah membahas mengenai al-hikmah, mengenai al-hayat, mengenai razaqiyah. Allah Subhanahu wa taala disebut razaq itu sebagai sifat fi'liyah, kecuali kalau kita memaknai razaq itu sebagai al-qudrah ala al-irzaq, kemampuan, kuasa untuk memberikan rezeki. Wa amal Qur'anul Karim, adapun Al-Qur'anul Karim bima'na hadhihi al-kalimatil maktuba awil alfat awil mafahimil mawjuda fil adhan awil haqiqatin nuraniyatil mujarradah. Adapun Al-Qur'an dengan makna bahwa Al-Qur'an adalah kalimat yang termaktub atau lafaz yang terucap atau mafhum yang difahami di dalam benak kita, awil haqiqatin nurani, atau sebagai hakikat cahaya yang mujarradah, yang tidak terbatasi ruang maupun waktu, fahuwal makhluqat, maka Al-Quran adalah makhluk, selain Allah adalah makhluk. Kecuali ayyuqala bi annal ilmal ilahi dzati, kecuali ketika dikatakan atau berpendapat bahwasanya ilmu ilahi yang bersifat dzati itulah hakikatul Quran. Jadi tergantung bagaimana kita mengembalikan posisi atau apa itu hakikat daripada Al-Quran. Jika Al-Quran adalah kalam ilahi yang kemudian termaktub di dalam mushaf, yang terlafadzkan dengan kata-kata, yang difahami dengan tasawur kita, yang di kalangan sufi itu dirasakan kehadirannya, maka Al-Quran adalah makhluk. Al-Quran adalah makhluk. Kecuali kalau kita mengatakan bahwa Quran tidak lain adalah hakikat ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada itu menjadi sifat dzatiyah, bukan sifat fi'liyah tapi sifat dzatiyah. Illa ayyuqal bi anna al-ilma al-ilahi adzati huwa haqiqatul Quran. Kecuali kalau dikatakan bahwa ilmu ilahi itu sebenarnya adalah Al-Quran itu sendiri. Ilmu adalah zat Allah, maka Quran menjadi zat Allah, maka dia bukan makhluk, dia adalah zat Allah. Kalau kita menafsirkan Al-Quran sebagai ilmu ilahi. Seringkali perdebatan yang terjadi di antara kita itu tidak disebabkan oleh ketidakfahaman kita akan definisi sesuatu, tapi belum disamakannya persepsi akan sesuatu. Seringkali perdebatan sengit yang terjadi muncul dan timbul karena ketidaksamaan persepsi kita terhadap sesuatu yang sama. Yang satu memandang dari satu sudut, yang lain memandang dari sudut yang berbeda. Dan itu tidak akan bertemu sampai kapanpun. Kita masih ingat satu cerita yang sering kita sampaikan, bahwa ketika ada dua orang bersaudara, yang keduanya ini sama-sama ingin, jadi
kedua orang ini hidup hanya berdua karena ditinggalkan oleh orang tuanya meninggal, dan orang tuanya meninggalkan sebuah rumah yang kemudian mereka berdua tempati. Pada suatu hari, rumah tempat mereka tinggal ada angin yang bertiup cukup kencang sehingga menerbangkan salah satu daripada bagian atap rumah mereka, sehingga kalau hujan air itu masuk ke dalam rumah. Maka dua orang ini kemudian sepakat untuk memperbaiki atap rumah mereka. Maka diambillah tangga, kemudian salah satu dari mereka, taruhlah namanya A dan B, itu salah satu naik ke atas. A kebetulan naik ke atas adalah A. A naik ke atas untuk mengecek beberapa ini. Kemudian karena si A di atas ini butuh bantuan, ternyata tidak cukup satu orang, maka B pun naik ke atas. Nah, ketika mereka berdua sudah ada di atas dan sibuk memperbaiki atap rumah mereka, tiba-tiba angin berhembus kencang dan merobohkan tangga yang mereka gunakan untuk naik ke atas rumah itu. Dan ketika mereka hendak turun, mereka baru menyadari bahwasanya anak tangga yang tadi dijadikan sebagai alat untuk naik ke atap itu sudah tidak ada lagi. Kebingunganlah mereka untuk mencari cara bagaimana turun dari atap rumah tanpa harus celaka. Maka keduanya berusaha untuk mencari mencari alas yang mungkin terdapat di sekitar rumah yang mereka bisa melompat ke atasnya, ibarat matras untuk menyelamatkan mereka dari cedera. Lalu sampailah pada bagian belakang rumah, dilihat dari atas atap, ternyata di bawahnya ada tumpukan kotoran binatang yang memang dikumpulkan untuk pupuk bagi sawah mereka. Maka sepakatlah kedua orang ini, A dan B ini, untuk melompat ke atasnya. Meskipun kotor, paling tidak akan mematahkan tulang mereka. Lalu si A, atau mungkin setelah diundi, hanya si A yang harus melompat terlebih dahulu. Maka melompatlah si A di atas kotoran itu. Dan dari atas atap rumah, si B berteriak kepada si A, "Bagaimana keadaan kamu?" Si A mengatakan, "Baik, tidak ada masalah." Gitu. Kemudian, "Kotor enggak?" "Enggak." Ya, kotor, tapi aman insya Allah. Lalu si B kemudian tanya lagi, "Berapa tinggi kotoran itu?" Lalu si A yang sudah melompat terlebih dahulu itu mengatakan, "Kotoran tingginya hanya selutut saja." Maka si B gembira bahwasanya selain selamat dari cedera, tidak terlalu kotor karena tingginya kotoran itu hanya selutut manusia. Lalu dengan kemantapan itulah kemudian A melompat. Namun apa yang terjadi? Ternyata B tidak cedera. Tapi ternyata tinggi daripada tumpukan kotoran itu tidak satu lutut, tapi hampir satu leher. Satu leher. Paling tidak di satu dada, sampai pada dada batasannya. Lalu otomatis si B marah kepada si A karena ia merasa dibohongi. Katanya tinggi daripada kotoran itu selutut, ternyata hampir sampai ke leher si B. Terjadilah pertengkaran di antara mereka karena si B merasa dibohongi, sekaligus ternyata gara-gara informasi dari si A ini, si B menjadi kotor seluruh tubuhnya, pakaiannya. Demikian rupa, sedemikian sengit. Kemudian pertengkaran di antara mereka nyaris bunuh-membunuh. Lalu keduanya akhirnya capek, lelah setelah bekerja dan bertengkar tadi itu. Kemudian keduanya duduk di satu pohon, bersandar pada satu pohon, saling membelakangi. Dalam sepoi-sepoi angin itu muncullah sedikit kesadaran dari keduanya. Kemudian si B bertanya kepada si A, "Wahai A, kenapa engkau membohongi aku?" Kata si A, "Aku tidak bohong kepadamu."
Si B kembali mengatakan, bagaimana kamu tidak bohong? Kamu mengatakan tinggi kotoran itu selutut. Ternyata ketika aku turun, tingginya mencapai leherku. Maka kemudian si A mengatakan, tidak, sampai lutut. Si B mengatakan, tidak, aku yang melompat dan aku mengalami sendiri bagaimana kotoran itu sampai hampir ke batas leherku. Hampir terjadi pertengkaran lagi. Sampai satu momen di mana si B ini kemudian tersadar. Sebentar. Aku mau tanya, saya mau tanya. Kamu bilang bahwasanya kotoran itu tingginya selutut. Tapi setelah aku lompat ternyata hampir sampai ke leher saya. Itu kamu lompatnya gimana gitu? Dan si A dengan tenang menjawab, ya, aku melompatnya kepalaku terlebih dahulu. Jadi si A ternyata melompatnya adalah kepala terlebih dahulu, si B melompatnya kaki terlebih dahulu. Dan hasilnya berbeda. Dengan tinggi kotoran yang sama, hasilnya berbeda, resultnya berbeda. Yang satu mengatakan tinggi sampai selutut, yang satu mengatakan tingginya sampai ke batas leher. Dan tidak ada yang salah di antara keduanya, kecuali tidak adanya persamaan atau penyamaan persepsi dalam cara melompat, teknis melompat, hay'ah atau bentuk daripada saat kita melompat. Apakah kaki terlebih dahulu atau kepala terlebih dahulu? Seandainya dari awal sudah dijelaskan bahwa kita melompat sepakat kaki terlebih dahulu, atau B bertanya dari atas, bagaimana cara kamu melompat hingga kau bilang bahwasanya kotoran itu sebatas lututmu? Barangkali kalau awal-awal sudah ada penyamaan persepsi, itu tidak akan menciptakan pertikaian yang tidak penting. Sahabat Hasan Al-Bait yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, meskipun ini cerita tapi sangat mewakili keadaan kita, sangat mewakili kondisi masyarakat kita, baik masyarakat dalam konteks keberagamaan kita atau masyarakat dalam konteks secara umum pergaulan kita dengan anggota masyarakat yang lain. Jadi harus ada persamaan persepsi. Demikian juga dengan sifat dzatiyah dan sifat fi'liyah. Mungkin seorang mengatakan bahwasanya al-mutakallim adalah sifat fi'liyah, sementara yang lain mengatakan al-mutakallim adalah sifat dzatiyah. Dan itu harus dipersepsi, harus ada persepsi yang sama dalam hal ini. Maksudnya, al-mutakallim adalah al-qudrah ala takallum, atau al-mutakallim adalah menciptakan al-kalam. Kalau menciptakan al-kalam, maka sifatnya adalah sifat fi'liyah. Kalau al-qudrah ala takallum, kuasa untuk bertakallum, berkalam, itu adalah sifat dzatiyah. Maka fi hadhihi surah, maka dalam gambaran seperti ini, ya. Nah, maka dalam ihtimal atau pemahaman seperti ini, yaitu bahwasanya Quran adalah ilmu ilahi itu sendiri, fi hadis surah tu awal, maka takwilkan hadis sifat ini ila sifat ilmi dzatiyah, maka kembalinya kepada sifat ilmu Allah yang bersifat dzati. Walakin hadza ta'wilat haulal kalamil ilahi wal Qur'anil karim ba'idah 'anil fahmi al-'urfi lil muhawarat. Tapi sekali lagi, takwil ini bahwasanya Quran adalah ilmu Allah, itu merupakan takwil yang jauh dari yang difahami oleh kebanyakan orang di dalam perdebatan atau diskusi. Wa yalzam tajannubuha, maka sebaiknya tidak menggunakan penafsiran seperti ini, bahwasanya Quran adalah zat Allah Subhanahu wa taala, maka dia bukan makhluk, dia adalah zat Allah itu sendiri. Ala kuliah yang penting persepsi sudah disamakan, baru kemudian kita membahas. Jangan pernah sekali-kali kita membahas. Makanya di dalam mantik, sebelum pembahasan argumentasi, diawali dulu dengan pembahasan mengenai definisi, agar ketika kita melakukan argumentasi, kita sudah selesai dari
masalah definisi. Maksudnya apa? Maksudnya menyamakan persepsi tentang makna sesuatu. Bisa saja satu buku itu warnanya bisa berbeda. Karena ternyata yang satu melihat cover depannya, yang satu melihat cover belakangnya yang kebetulan warnanya berbeda dan dua-duanya tidak salah. Yang salah adalah tidak adanya penyamaan persepsi. Paling tidak penyamaan definisi. Asidku, ketika kita berbicara mengenai kalam Allah, maka kita pasti akan berbicara juga tentang asidku. Asidku artinya shadiq, artinya jujur, artinya sesuai dengan hakikat. Wal kalamul ilahi, dan kalam ilahi idza tadammanal amra wan nahi, jika kalam itu mencakup perintah dan larangan, Fainahu yuhadid bidzalikal wadhaif al-amaliyah lil ibad, yang dengannya Allah memberikan batasan dan tugas-tugas amali, tugas-tugas praktis bagi hamba-hambanya. La yumkin wa la yumkin ittisafhu bisidqi wal kidhb, dan tidak bisa disifati dengan benar dan salah. Ya, jujur atau tidak itu tidak bisa. Kenapa? Karena dalam mantik itu disebut dengan jumlah insya'iyah. Dia tidak menghabarkan sesuatu, tapi usaha untuk menciptakan sesuatu, mewujudkan sesuatu. Dan jumlah insya'iyah atau susunan yang tidak berisi penghabaran, seperti perintah, larangan, pengandaian, pertanyaan, dan lain sebagainya, itu tidak memiliki potensi untuk benar dan salah. Tidak bisa disifati benar dan salah. Benar atau bohong itu tidak bisa disifati karena itu bukan penghabaran, bukan memberitakan sesuatu, tapi usaha untuk mewujudkan sesuatu. Makanlah, itu usaha untuk mewujudkan aktivitas makan. Pergilah, tidurlah, dan seterusnya. Jangan pergi, jangan tidur, dan lain sebagainya. Maka orang bertanya pun tidak bisa dikatakan benar dan salah. Ya, ala kulli hal bidzat, secara zat. Karena nanti di dalam mantik juga akan kita sebutkan ada juga orang bertanya tapi kemudian disalahkan atau dibenarkan. Tapi bukan bidzat, berarti karena sebab yang lain, bukan sebab karena pertanyaan itu, tapi karena sebab yang lain yang diketahui oleh mukhatab dan mutakalim. Misalkan orang sudah tahu kok bertanya, nah, itu kemudian disebut dengan bohong. Nah, bohongnya itu bukan bohong pada kalimat insya'nya, tapi kepada kondisi, kepada undur manqala, bukan undur maqalanya. Nah, wala yumkin ittisafu bisidqi wal kidhb. Kalau berisi perintah dan larangan, maka di situ tidak punya potensi untuk benar dan salah. Itu sudah kita bahas dalam kajian mantik, baik pengantar ilmu mantik ataupun mantik mudhafar. Walakin law tadammanal ihbar, tapi ketika firman itu, kalam itu mengandung penghabaran anil haqa'iqil mawjudah, tentang hakikat yang ada, awil ahdatsil madiyah atau peristiwa-peristiwa yang berlalu, wal mustaqbaliyah atau yang akan berlaku, dikabarkan, fayatasifu bisidq, maka ia punya potensi untuk disifati as-sidq, kama yaqulul Qur'anul Karim, sebagaimana Quran menyampaikan, wa man asdaqa minallahi haditha, dan siapa yang lebih shadiq daripada Allah ucapannya. Wa tumathil hadis sifah al-asasa li'tibari naw'in akhar minal istidlal. Dan sifat ini, sifat shadiq ini, itu dianggap sebagai satu istidlal tertentu. Nah, itu menjadi dasar untuk argumentasi yang lain, maksudnya. Wal istidlalun nakli wa ta'abudi, yaitu istidlal berdasarkan nakli. Artinya ma'rifat ta'abudiyah pernah kita bahas di dalam kajian pelajaran akidah Islam sebelumnya. Ada yang namanya ma'rifat ta'abudiyah. Jadi ma'rifat kepada Allah dengan bersandarkan kepada literatur syar'i, Quran maupun hadis. Nah, di sini untuk menggunakan istidlal ta'abudi atau nakli yang sering kita sebut nakli ini harus diawali dengan keyakinan bahwa Allah shadiq, bahwa Allah itu benar adanya, jujur adanya. Ya. Karena ini sekarang kita
merujuk kepada kalam itu sendiri. Jadi sebelum kita punya keyakinan akan ke atau sidqullah, akan kesadikan Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak bisa menggunakan dalil nakli. Kita tidak bisa menggunakan argumentasi ta'abudiyah. Li'itsbatil masail far'iyah lin nadratil kauniyah, untuk mengitsbatkan masalah-masalah turunan, masalah-masalah fara', lin nadrah al kauniyah, dalam rangka kita ru'yah kauniyah. Kita pernah bahas ya, nadrah kauniyah itu ru'yah kauniyah. Wa itsbatil katsir minal masail ideologiyah, atau mengitsbatkan banyak masalah-masalah ideologi, yaitu fikih. Jadi segala sesuatu yang kita sandarkan kepada dalil nakli, baik itu bersifat ru'yah kauniyah atau ideologi, maka untuk menggunakan istidlal yang bersifat nakli ta'abudi harus diawali dengan keyakinan akan statiknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bagaimana kita mengisbatkan itu? Wa minal adillatil aqliyatil lati yumkin iqamatuha li itsbati hadis sifah, dan di antara dalil-dalil logika, dalil-dalil akli yang mungkin kita tegakkan untuk mengisbatkan sifat ini, anna kalamallahi, sesungguhnya kalam Allah, innama huwa min syu'unir rububiyah. Kalam Allah ini termasuk perkara rububiyah al-ilahiyah, wa tadbiril kaun, pengaturan alam semesta dan juga al-insan. Wa ala asas minal ilmi wal hikmah, dan berdasarkan konsep ilmu dan hikmah yang kita pelajari sebelumnya, litaujihil makhluqat wa hidayatiha, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala mengatur berdasarkan ilmu dan hikmah dan mengarahkan makhluknya kepada petunjuknya, atau firul wasilati linaqlil ma'lumat, dan menyediakan wasilah untuk memindahkan maklumat wal ma'arif dan ma'rifat sahihah lil mukhatabin. Allah Subhanahu wa taala kemudian memindahkan maklumat dan hidayah ini kepada al-mukhatab, orang yang diajak bicara. Dalam hari ini adalah Nabi yang kemudian disampaikan pada umatnya. Wa idza amkana al-qaul bi mukhalafatihi lil-waqi', dan apabila kita mengatakan bahwasanya kalam Allah ada potensi untuk tidak sesuai dengan fakta, dengan kenyataan, fasawfa la yumkinul wuthuq, maka tidak mungkin kita memiliki keyakinan bikulli hadil masail wal i'timad 'alaiha, pada masalah-masalah tadi itu, hidayah dan lain sebagainya, itu tidak berguna ketika Allah Subhanahu wa taala wal'iyadzubillah ada kemungkinan atau potensi untuk salah, hanya tidak sesuai dengan kenyataan, tidak sesuai yang seharusnya. Fal yujibu naqdul ghardi wa yukhaliful hikmatil ilahiyah, dan itu akan memastikan akan terjadinya cacatnya tujuan dan menyimpangnya dari hikmah ilahiyah. Jadi tentunya ini kajian masih sangat ringkas ya. Nanti masih ada kajian yang lain yang lebih luas tentang bagaimana kita mengisbatkan Allah itu shadiq dalam firman-Nya. Shadiq dalam firman-Nya. Itu banyak sekali argumentasi yang kemudian disampaikan sehubungan dengan masalah bahwa Allah itu shadiq. Ketika kita mengatakan shadaqallahul aliyul azim, bahwa Allah itu shadiq. Memang kitab ini adalah kitab ringkas yang mengajarkan kepada kita muqaddimah, pengantar pelajaran atau pengantar akidah Islam, dan kita berbicara mengenai sifat dzatiyah dan sifat fi'liyah. Dan tentang kalam Allah ini sudah dibahas oleh para ulama ahli ilmu kalam sejak zaman dulu dan sampai sekarang belum selesai. Antara apakah kalam Allah itu dia itu azali, abadi, atau kalam Allah itu bersifat fi'liyah. Jadi memandang nisbah antara Allah dengan makhluknya, Allah sebagai mutakallim dan Nabi sebagai mukhatab dan lain sebagainya, tentunya tidak mungkin kemudian kita menyelesaikan dalam satu kali pertemuan seperti ini setelah
Sejak zaman dulu sampai hari ini para pakar atau ulama ilmu kalam sudah membahasnya sedemikian rupa. Tapi yang ingin kita hasilkan dari kajian-kajian seperti ini adalah kita mengetahui setiap pendapat mengapa paham ini mengatakan bahwa Quran itu makhluk, paham yang satunya mengatakan Quran itu bukan makhluk. Semua terpulang kepada analisa kita, karena di dalam akidah kita tidak boleh taklid. Kita harus berusaha untuk memaksimalkan usaha pencarian kita terhadap hakikat. Dan disinilah kemudian kita diajari untuk menilai segala sesuatu secara proporsional. Ketika kita hendak mendiskusikan sesuatu, lakukanlah persamaan atau penyamaan persepsi terlebih dahulu, agar apa yang kita hasilkan menjadi sesuatu yang memberikan maslahat bagi kita, bukan sebaliknya. Dan sekarang ini banyak kita temukan beberapa istilah yang masih rancu dan belum ada persepsi yang sama, tapi sudah mulai dibahas. Misalkan mengenai bid'ah, apa itu bid'ah? Misalkan, sehingga ada sebagian orang atau sebagian kelompok yang sedikit-sedikit menganggap yang lain itu melakukan bid'ah yang tidak ada pada zaman Rasulullah. Jadi apakah bid'ah lah yang tidak ada pada zaman Rasulullah dan sekarang ada, maka semua yang kita lakukan adalah bid'ah? Padahal sejauh yang kita ketahui, bid'ah adalah segala sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah, tapi kita lakukan dan dinisbahkan serta diniatkan sebagai sunnah Rasulullah. Itu yang tidak diperbolehkan. Kalau Rasulullah dulu makan tidak memakai sendok, sekarang kita makan memakai sendok. Berdasarkan definisi bid'ah, jadi setiap yang tidak ada pada zaman Rasulullah sekarang ada namanya bid'ah, maka sendok itu jadinya bid'ah. Tapi bahwasanya bid'ah adalah sesuatu yang bukan dari Rasulullah tapi dianggap sunnah Rasulullah. Misalkan saya menganggap makan dengan sendok ini sunnah, maka di situ bid'ah. Jelas. Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jadi bid'ah sesuai dengan Islam sebagai agama setiap zaman, pasti Islam akan menghadapi temuan-temuan baru dari teknologi yang diperjuangkan oleh manusia, dari berbagai macam fasilitas yang dulu belum pernah ada pada zaman Rasulullah. Tentunya makna bid'ah harus disamakan persepsinya. Apapun yang tidak ada pada zaman Rasulullah dan kita nisbahkan sebagai sunnah Rasulullah, itulah bid'ah. Intinya kepada menisbahkan sunnah yang bukan sunnah, maka jatuhnya bid'ah. Ya, jadi mudah-mudahan ini bisa memberikan gambaran kepada kita. Dan sampai di sini kita sudah menyelesaikan kajian mengenai sifat-sifat fi'liyah Allah Subhanahu wa taala dan sifat dzatiyah. Untuk kitab ini tentunya masih ada kitab-kitab yang lain barangkali yang lebih luas untuk kita pelajari lebih lanjut. Tapi untuk kitab ini kita sudah menyelesaikan kajian itu. Dan pada pertemuan kita berikutnya kita akan membahas mengenai beberapa faktor yang menyebabkan manusia atau kita ini malas untuk belajar agama, untuk mempelajari agama. Padahal kita sudah pernah menyebutkan bahwa dorongan agama adalah fitrah yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Insyaallah kita akan lanjutkan, mudah-mudahan dengan niat ini Allah Subhanahu wa taala memanjangkan usia kita dalam keberkahan. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.